Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, ada dari kita dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala dengan positif Covid. Nah, saat Covid datang menyerang kita, kita tidak boleh terlalu pusing dengan mencari obat. Ya, Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah sudah memberikan obat itu ada dalam diri kita. Memang di antara kita ada yang menderita positif COVID bercampur dengan penyakit bawaan lainnya seperti kanker atau jantung. Demikian juga ada diabetes, ada empedu, ada paru-paru, ada darah tinggi, dan lain sebagainya. Mungkin itu harus mendapatkan treatment khusus. Tapi jikalau di antara kita yang penyakitnya hanya menengah dan ringan, sehingga kita bisa isolasi mandiri, saran saya yang pernah mengalami hal serupa, kita justru yang paling kuat itu adalah bagaimana mengoptimalkan obat yang sudah Allah berikan pada diri kita. Obatnya sudah ada dan tidak perlu dicari-cari. Itulah yang disebut dengan imun system. Nah, subhanallah, tantangan kita sekarang adalah bagaimana kita meningkatkan sistem imunitas kita ini. Nah, sistem imunitas kita ini mungkin bisa kita tingkatkan dengan 5 langkah. Pertama, apa yang disebut dengan tu'maniyatul qalb, artinya ketenangan hati. Tu'maniyatul qalb ini menjadi sangat penting karena kita harus berharap, harus punya hope, harus punya satu harapan bahwa insya Allah kita akan sembuh. Bahkan jikalau kita lewat sekalipun, kita akan mati syahid. Nah, ketenangan jiwa ini dan harapan ini akan menimbulkan satu kekuatan yang sangat luar biasa bagi imunitas kita. Sebaliknya, jikalau kita stres, maka justru imunitas kita itu akan turun. Nah, Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya sudah memberikan janji bahwa jikalau orang yang kena ta'un, dan corona adalah satu bagian dari ta'un, kemudian dia bersabar, kemudian dia muhtasib, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, jikalau dia wafat, dia akan diwafatkan dalam keadaan syahid. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus memaksakan untuk makan. Memang ketika Covid datang, nafsu makan hilang. Nah, disinilah kita mencoba pada jam makan kita memaksakan diri untuk makan. Nah, mungkin lupakanlah dahulu diet, kita makan apa yang kita suka, tetapi ingat hindari lemak, kemudian hindari gula. Karena suplemen apapun yang kita makan, baik itu vitamin C, demikian juga ada zinc, jikalau itu bertemu dengan lemak, jikalau itu bertemu dengan gula, maka dia akan hilang. Jadi percuma saja. Ya, jadi yang utama kita perbanyak sayur, perbanyak buah, karena buah itu adalah antioksidan yang paling baik. Itu nomor 2, jadi kita harus memaksakan makan agar nutrisi kita menjadi baik. Yang ketiga, kita harus banyak olahraga. Memang ketika Covid datang, perasaannya malas, perasaannya tidak enak, pegal-pegal, kita harus memaksakan jalan. Nah, kita harus memaksakan sedikit gerakan senam. Nah, dengan jalan insya Allah kita akan menghirup udara segar. Dan ternyata virus itu bisa mati jikalau dia ketemu dengan oksigen yang segar. Makanya kenapa jikalau di rumah sakit ada ventilator, salah satu di antaranya di samping untuk membantu pernafasan juga insya Allah bisa membunuh virus itu sendiri. Yang berikutnya, kita harus berjemur jam 7, jam 8, jam 9, cukup 15 menit, cukup 20 menit. Insya Allah dengan berjemur ini kita akan mendapatkan vitamin D yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, yang kelima, bolehlah kita ada suplemen vitamin A, vitamin C, vitamin zinc, demikian juga ada mungkin anti pusing, demikian juga probiotik, alkis, itu silahkan. Tetapi ingat, semua suplemen ini, semua vitamin ini, jikalau ketemu dengan gula, jikalau ketemu dengan lemak, dia akan hilang faedahnya. Oleh karena itu,
Yang paling baik adalah bagaimana kita memastikan imunitas kita itu kuat, dan diantaranya dengan iman, dengan hope, dengan roja, dan dengan pengharapan kepada Allah, serta dengan makanan nutrisi yang sehat. Kita olahraga, kita berjemur, dan selalu berdoa. Mudah-mudahan bagi saudara-saudara yang terkena COVID, kita hadapi dengan hati yang tenang. Bagi saudara-saudara yang insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, teruskan untuk menjaga 3M-nya, pakai masker, menjaga jarak, cuci tangan, serta selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.